Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ada yang bertanya, Ustadz, saya mau tanya, zaman sekarang banyak bapak ibu kita yang usia lanjut dan dipakaiin atau pakaikan pampers atau celana dewasa. Pertanyaan saya, apakah pampers harus ganti dan selalu dibersihkan setiap kali mau sholat atau langsung wudhu dan ganti cukup 2 kali sehari misalnya? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama, pada dasarnya yang namanya sholat itu harus suci badan, pakaian, dan tempat. Ini adalah salah satu atau termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Dalilnya cukup banyak dalam hal ini. Kemudian yang kedua, bahwa sholat itu semampunya seperti ibadah yang lain. Kata Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa 'ala jambin. Sholatlah kamu dengan berdiri. Kalau enggak kuat berdiri, sholat dengan duduk. Dan kalau masih juga enggak sanggup sholat dengan duduk, sholatlah dengan berbaring atau sambil tiduran. Jadi semampunya. Kemudian yang ketiga, terkait kondisi ibu atau bapak yang ditanyakan, yang memakai pampers karena usianya yang lanjut, sudah sepuh, maka langkah pertama yang harus dilakukan, hendaknya beliau ketika masuk waktu sholat itu membersihkan yang terkena najis, mengganti pampersnya, dan berwudu, lalu sholat setelah masuk waktu sholat. Tetapi jika ini terasa sulit dan memberatkan, di mana kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang namanya kondisi yang sulit, yang berat itu menuntut adanya keringanan atau kemudahan, maka ibu bapak tersebut tidak perlu mengganti pampers. Cukup wudu saja setiap kali masuk waktu sholat. Jadi hal ini hukumnya sama seperti mustahadah atau perempuan yang mengalami istihadah, ya, darah selain darah haid, ya, darah kotor yang terus menerus dia keluar. Di mana dalam hadis Nabi, perempuan atau sahabiah yang bertanya itu disuruh oleh Nabi untuk menutupi atau menyumbat. Kalau sekarang, waktu itu dengan kapas, ya. Kalau sekarang mungkin dengan membalut tempat keluarnya tersebut, lalu disuruh sholat. Jadi itu kan kalau ditutup itu kan masih ada darahnya, dan darah itu najis. Artinya dikaitkan, dikiaskan atau analogikan dengan pampers, meskipun ada najisnya di sana, tetapi karena dia sudah ditahan, maka dia boleh sholat dengan menggunakan pampers tersebut. Atau kalau tadi yang perempuan mustahadah, dia boleh sholat dengan menggunakan kapas pada waktu itu atau pembalut di zaman sekarang. Baru dia boleh sholat, tetapi tetap harus wudu setiap kali akan sholat. Tetapi saya cenderung dengan pendapat sebagian ulama yang lain, di antaranya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Dikatakan di sana bahwa orang yang terkena salasul baul wal mustahadah. Salasul baul itu orang yang tidak bisa menahan air kencing. Jadi tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan, terutama ketika tidur. Dan mustahadah, perempuan yang kena darah istihadah, itu kata Ibnu Taimiyah, sholatnya dengan toharoh yang sempurna, dengan menjamak 2 sholat, itu lebih baik daripada sholat dengan toharoh yang tidak sempurna, toharoh yang kurang, toharoh naqisah, tetapi dia meskipun tidak dijamak. Maksudnya
orang yang terkena salasul baul atau yang tidak bisa mengontrol air seninya ini, seperti ibu bapak yang sudah lanjut usia, kakek nenek yang memakai pampers, akan lebih baik jika beliau itu dalam kondisi toharoh atau bersuci yang sempurna, wudu setelah masuk waktu sholat, kemudian dengan pampers yang baru, kemudian juga sudah membersihkan tempat najisnya yang keluar najis dari badannya, lalu sholat menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi praktiknya bagaimana? Praktiknya kalau misalnya sehari ganti 2 kali, maka itu bisa dilakukan pada awal masuk waktu sholat zuhur misalnya, kemudian nanti itu dijamak dengan tanpa qasar ya, jamak takdim dengan asar. Kemudian nanti untuk maghrib dan isya mungkin bisa dipakaikan pada malam hari, tengah malam. Tengah malam jamak takhir bukan qasar ya, dengan rakaat yang lengkap. Isya dan maghrib, bisa isya duluan baru maghrib, bisa maghrib duluan baru isya. Ini perbedaan pendapat, bisa diambil salah satunya ya. Kalau saya seringnya sholat waktunya duluan baru sholat yang diqadha. Tapi tidak mengapa mau maghrib duluan atau isya, tidak masalah. Jadi sholat di jamak ini dengan toharoh yang sempurna itu lebih baik daripada sholat setiap kali waktu sholat wudhu tetapi toharohnya kurang karena masih ada najis yang terkena atau ada pada badannya. Namun demikian, yang namanya agama ini mudah, kata Nabi, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wala yushaddad dina hadun illa ghalabah, di mana tidak ada seorang pun yang memberat-berati agama ini melainkan dia akan kalah. Dalam hadis lain dikatakan, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan jangan kamu persulit. Basyiru wala tunafiru, berikanlah kabar gembira dan jangan buat orang lari. Juga Allah tidak membebani seseorang dia melebihi kemampuannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Dan juga agama ini memang menghendaki keringanan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Dan tidaklah dia, Allah itu menghendaki kesulitan atau sesuatu yang berat di dalam agama ini. Artinya ibu, bapak, kakek, nenek yang lanjut usia, yang sulit mengontrol air seninya, kemudian memakai pampers, carilah, usahakan yang terbaik yang bisa dilakukan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa, baru melakukan hal-hal yang mendapatkan keringanan di sana. Karena ini juga adalah rukhsah, keringanan, di mana Allah itu dalam hadis dikatakan, innallaha yuhibbu ayyuta rukhasuhu kama yakrahu ayyuta maharimuh. Sesungguhnya Allah itu dia senang keringanan darinya itu dilakukan atau diambil, sebagaimana dia itu marah atau tidak suka jika hal-hal yang diharamkan itu dilakukan. Jadi ada keringanan untuk kondisi yang demikian, silakan diambil keringanan tersebut, tetapi jangan meringankan, jangan menyepelekan. Usahakan dulu yang maksimal. Dan tadi saya katakan akan lebih baik jika sekiranya memungkinkan sholat dengan dijamak, zuhur asarnya itu ditakdim, maghrib isyanya itu ditakhir. Itu jika memungkinkan untuk dilakukan, itu lebih baik melakukan yang demikian. Demikian yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.